gak sih kalian baca sesuatu sampai jam 2 pagi? Nah, itu pernah kejadian sama saya dulu. Halo, saya Nidia Tasya Sahra dengan NIM 076, mahasiswa Sains Informasi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Angkatan 24. Dan hari ini saya akan cerita tentang hobi saya yang nemenin saya dari kecil sampai saat ini, yaitu baca komik. Berawal dari iseng baca komik waktu SD, ini jadi salah satu hal yang gak bisa saya tinggalkan sampai saat ini. Seiring waktu, baca komik ini jadi hal kecil yang membuat saya tetap punya waktu untuk hal yang saya sukai di tengah kesibukan. Dan jujur, saya sempat ketagihan sampai ngabisin waktu berjam-jam untuk baca komik. Dan dari situ saya belajar untuk mengatur waktu antara aktivitas sehari-hari dan hobi yang saya jalani. Dan struggle itu selalu ada, apalagi saat aplikasi komik digital ini menerapkan sistem koin. Saya sempat bingung tuh, harus tetap lanjut tapi saya harus bayar, harus top up untuk beli koin untuk baca komik yang saya suka, atau saya harus berhenti aja nih dari hobi ini. Setelah menimang-nimang dan berpikir, akhirnya saya pikir, oke, saya lanjut. Karena itu saya mengatur batasan saya untuk mengeluarkan uang untuk hobi saya. Karena ternyata saya membaca bukan cuma karena ketagihan, tapi karena saya benar-benar menikmati ceritanya dan dapat pelajaran dari sana. Dari sini saya belajar bahwa hal sederhana seperti baca komik punya hal besar kalau dijalani dengan bijak. Walaupun ada struggle-nya, tapi saya juga dapat kepuasan dari sana. Bukan cuma kepuasan, tapi juga ketenangan, kesenangan, bahkan inspirasi untuk saya nulis ataupun ngedesain. Kalau bukan karena baca komik, saya mungkin gak akan nemuin pelarian yang sepositif ini. Jadi buat saya, hobi itu bukan cuma hiburan, tapi juga tempat untuk terus belajar dan menjaga diri tetap waras. Kadang, hal kecil yang kita lakukan tiap hari bisa jadi pelarian terbaik dari capeknya rutinitas. Hai, saya Rizky Oda Kamila dengan NIM 071 dari Prodi Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2024. Dan hal kecil itu adalah baca komik. Di tengah aktivitas kampus yang padat, sibuk, baca satu panel atau satu chapter aja udah cukup untuk membalikan mood saya. Terkadang, saat saya di titik paling lelah, komik bisa jadi tempat saya menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang mungkin tidak saya temukan di dunia nyata. Saya mulai tertarik dengan komik sejak kelas 4 SD, waktu pertama kali saya lihat iklan di ponsel. Karena penasaran, saya coba buka dan ternyata ceritanya seru dan cukup mudah untuk saya ikuti. Masuk SMP, saya sekolah di boarding school. Di sana saya tidak bisa membaca komik setiap hari. Saya hanya bisa membaca komik saat ujian datang, yang mana itu hanya sebulan sekali. Awalnya saya merasa bosan dan kehilangan hiburan favorit saya. Tapi dari situ muncul pikiran, kalau saya tidak bisa membaca cerita orang lain, kenapa saya tidak coba menulis cerita saya sendiri saja? Akhirnya, saya mulai menulis cerita sendiri di buku catatan setiap kali ada waktu luang dan menjadikan pengalaman membaca komik di webtoon sebagai inspirasi saya. Sekarang, membaca komik sudah menjadi bagian dari keseharian saya. Dari situ, saya belajar banyak hal, mulai dari memahami emosi orang lain, mengambil makna dari sebuah cerita, sampai mendapatkan kembali semangat baru tiap kali sedang merasa lelah. Hobi ini juga membuat saya dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Ini dia misalnya. Dari situ, dari satu panel kecil yang saya baca saja, saya sering ingat kalau kadang hal sederhana pun bisa bikin hari saya terasa lebih menyenangkan. Kadang, hal kecil yang kita lakukan tiap hari bisa jadi pelarian terbaik dari capeknya rutinitas. Hai, saya Rizky Oda Kamila dengan NIM 071 dari Prodi Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2024. Dan hal kecil itu adalah baca komik. Di tengah aktivitas kampus yang padat, sibuk, baca satu panel atau satu chapter aja udah cukup untuk membalikan mood saya. Terkadang, saat saya di titik paling lelah, komik bisa jadi tempat saya menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang mungkin tidak saya temukan di dunia nyata. Saya mulai tertarik dengan komik sejak kelas 4 SD, waktu pertama kali saya lihat iklan di ponsel. Karena penasaran, saya coba buka dan ternyata ceritanya seru dan cukup mudah untuk saya ikuti. Masuk SMP, saya sekolah di boarding school. Di sana saya tidak bisa membaca komik setiap hari. Saya hanya bisa membaca komik saat ujian datang, yang mana itu hanya sebulan sekali. Awalnya saya merasa bosan dan kehilangan hiburan favorit saya. Tapi dari situ muncul pikiran, kalau saya tidak bisa membaca cerita orang lain, kenapa saya tidak coba menulis cerita saya sendiri saja? Akhirnya,
saya mulai menulis cerita sendiri di buku catatan setiap kali ada waktu luang dan menjadikan pengalaman membaca komik di webtoon sebagai inspirasi saya. Sekarang, membaca komik sudah menjadi bagian dari keseharian saya. Dari situ, saya belajar banyak hal, mulai dari memahami emosi orang lain, mengambil makna dari sebuah cerita, sampai mendapatkan kembali semangat baru tiap kali sedang merasa lelah. Hobi ini juga membuat saya dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Ini dia misalnya. Dari situ, dari satu panel kecil yang saya baca saja, saya sering ingat kalau kadang hal sederhana pun bisa bikin hari saya terasa lebih menyenangkan. Jadi dari cerita saya, komik bukan cuma sekedar hobi, tapi juga tempat untuk nemuin ide-ide baru setiap harinya. Kalau untuk saya, membaca komik ini adalah salah satu cara untuk melepasin stres. Dengan baca satu panel aja, itu udah bisa membalikin mood baik aku. Jadi, walaupun pengalaman kita beda, tapi intinya sama. Komik itu jadi ruang kecil untuk kita, jadi hiburan di tengah kesibukan. Iya lagi, dan lucunya, gara-gara ini juga, kita jadi bisa sering tukeran rekomendasi komik, cerita, dan jadi makin lebih deket deh. Jadi bisa dibilang, komik itu bukan cuma bikin kita senang, tapi juga bisa nambah teman baru, pengetahuan baru yang mungkin gak kita dapat di sekolah ataupun kampus. Nah, alasan itu, kita gak akan berhenti membaca komik, entah 1 chapter, 2 chapter, atau sampai lupa waktu. Karena buat kita, membaca komik bukan cuma hobi, tapi juga hiburan sederhana yang punya banyak makna. Aharis Tapoli, adios.